Puji Tuhan. Yang di rumah, shalom. Kita bersyukur sama Tuhan, cuaca yang mungkin saat ini hujan, tapi kita boleh ada saat ini. Seberapapun kita yang berkumpul, kita boleh bersama-sama merasakan sukacita, karena Tuhan beri kekuatan kesehatan buat kita semua. Amin Bapak Ibu. Amin, haleluya. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan yang baik, kami bersyukur, kami boleh berkumpul Tuhan di tempat ini. Kami baik setiap jemaat-Mu yang hadir di gereja maupun di rumah Tuhan. Kami bersyukur hari Minggu kami boleh beribadah datang kepadamu, bahkan juga kami yang melayani Engkau Bapa. Tuhan pimpinlah Tuhan setiap ibadah hari ini berjalan dengan baik. Kami rindu Tuhan jemaat-Mu, kami semua yang melayani Engkau merasakan urapan hadirat Allah. Pimpin Tuhan ibadah kami. Kami rindu Tuhan memuji nama-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Kau Allah yang kudus Tuhan, yang layak kami sembah Yesus. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang maha tinggi, Kau Allah yang maha suci. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita angkat pujian. Dialah yang maha tinggi, Dialah yang maha suci. Hanya Tuhan Yesus saja yang maha suci, yang layak ditinggikan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tikarabaya syaralabaya ralaba. Dialah yang maha tinggi. Haleluya Tuhan Yesus. Dialah yang maha suci. Katakan dialah Yesus Tuhan. Dialah Yesus Raja damai. Hanya Tuhan yang maha mulia. Haleluya. Dialah yang maha mulia. Syaralabaya tikaralabaya syaralabaya ralabaya. Dialah yang maha besar. Dialah Yesus Tuhan. Dialah Yesus luar biasa. Katakan kami bangga Tuhan. Haleluya. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Amin Tuhan. Menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bangga menjadi milik-Mu. Amin Tuhan. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Hanya Tuhan yang maha tinggi. Dialah yang maha tinggi. Hanya Tuhan yang maha suci. Dialah yang maha suci. Oh, dialah Yesus. Dialah amin Tuhan. Yesus. Syaralabaya tikaralabaya syaralabaya ralabaya. Raja damai. Haleluya. Dialah yang maha mulia. Amin Tuhan. Dialah yang maha besar. Dialah Yesus. Dialah Yesus luar biasa. Kami bangga Tuhan. Oh. Amin Tuhan. Allah seperti-Mu. Kami bangga
Kami menyembah, kami memuji, kami menyembah kepadamu Yesus. Kami memuji-Mu Tuhan, kami memuji, kami menyembah kepadamu Yesus. Haleluya. Siara la bayara la bayara la bayara la bayara. Siara la 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 la. Tiga la bayara siara la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kau layak kami sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau sangat baik Tuhan. Kau layak kami sembah. Kau layak kami agungkan Tuhan. Ku sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Kudus Engkau Tuhan. Kau termulia Tuhan, yang layak kami sembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin Tuhan Yesus. Kami bangga Tuhan, punya Allah seperti-Mu. Kami bahagia Tuhan. Sebab itu kami memuji-Mu Tuhan. Mulut kami selalu menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, sendong semua, bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian lagi. Sebab itu ku memuji-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu. Mari angkat tangan kita, tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi. Katakan, sebab itu ku memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami, ini setiap tubuh kami Tuhan. Kami memuji Engkau, meninggikan Engkau. Kami siap memuji Engkau Tuhan. Berkati kami semua yang hadir di tempat ini.
Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita kasih sorak-sorai yang mulia buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu semua bersuka cita? Amin. Haleluya. Kita percaya ada sungai sukacita Allah mengalir dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Mari kita puji Allah kita. Amin. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dan semua menari buat Tuhan. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dan mengalir bersamamu Tuhan, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayani Tuhan. Amin. Di dalam sukacitamu, hanya Tuhan yang membuat sukacitaku. Amin. Sungai sukacita Tuhan. Sungai sukacitamu mengalir dalam apa? Oh yes. Anggur sukacitamu melimpah. Amin. Menari buat Tuhan. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dan mengalir, mengalir bersamaku. Amin. Mengikutimu Tuhan. Melayanimu Tuhan, dimu Tuhan, di dalam sukacitamu, bab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku. Stop. Kayaknya yesnya belum semangat. Coba kita uji coba dulu. Sungai sukacitamu mengalir dalam. Coba semangatnya mana? Belum. Oke, sekali lagi. Sungai sukacitamu mengalir. Mana suaranya? Anggur sukacitamu melimpah. Semua menari buat Tuhan. Nari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sekali lagi, sungai sukacita Tuhan. Yang semangat. Sungai sukacitamu mengalir. Apa? Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai amin mengalir bersama Tuhan. Haleluya. Mengalir bersama. Amin. Tidak. Haleluya. Dimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu. Amin. Sukacitamu, bab hanya yang membuat sukacita mengalir bersama Tuhan. Haleluya. Amin. Semua bersukacita. Haleluya. Mengikutimu
sukacitamu, sebab hanya Tuhan. Amin. Sekali lagi, mengalir bersama Tuhan, mengalir bersamamu, semua bersukacita, mengikutimu dalam kegerakanmu. Amin. Melayanimu, amin, di dalam sukacitamu, Bapaknya yang membuat suka cita. Bapaknya Tuhan saja, haleluya. Bapaknya Tuhan yang membuat suka cintaku. Bapaknya Tuhan, Bapaknya Tuhan yang membuat suka citaku. Haleluya, puji Tuhan. Kita masih berdiri ya Bapak Ibu. Haleluya. Udah capek belum berdiri? Masih berdiri Bapak Ibu. Amin. Udah capek? Oke, kalau boleh lansia boleh duduk. Nah, kita percaya kalau ada roh Allah ada dalam kita. Amin. Kita berdiri Bapak Ibu. Duduk. Kita bersukacita kembali. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari. Semua berdiri. Amin. Sekarang kita memuji Tuhan. Haleluya. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti. Amin. Bila roh Allah ada di dalamku, menari seperti. Ku kan menari, ku kan menari, menari, menari seperti daun menari. Amin. Menari, seperti daun. Bila roh Allah, bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari. Amin. Bila roh Allah ada di dalam, menari seperti. Bukan menari. Amin. Bukan menari seperti. Bukan menari. Bukan menari. Bukan menari. Bukan menari. Amin. Menari seperti daun menari. Bukan menari. Bukan menari. Bukan menari. Bukan menari seperti daun menari. Bukan menari seperti daun menari. Oke, silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Semua bersukacita. Amin, puji Tuhan. Haleluya. Meskipun di luar masih hujan kah? Tapi kita percaya kita boleh ada karena Tuhan beri kekuatan, kesehatan dalam hidup kita. Kita tidak pernah dapat lupakan kebaikan Tuhan. Karena pengorbanan Tuhan yang begitu ajaib. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku tak dapat lupakan Tuhan. Kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Hati yang seperti hamba. Kami ingin memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Haleluya. Ku tak dapat lupakan. Terima kasih. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia. Amin Tuhan. Jadikan ku
menerima Tuhan. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu. Amin Tuhan. Sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Amin Tuhan. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah. Amin Tuhan. Sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan Kau bukan Tuhan. Amin. Waktu dan tempat saya serahkan pada hamba-Nya. Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu. Sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku yang terbaik. Amin Tuhan. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Sekali lagi, yang terbaik
Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya. Terima kasih. Amin, amin Tuhan. Terpujilah Engkau. Terima kasih. Haleluya. Terpujilah Yesus. Pagi hari ini mengucap syukurlah atas kebaikan Tuhan kepada kita sekalian ya. Karena Tuhan telah memberikan yang terbaik untuk kita. Allah Bapa di sorga telah memberikan anaknya yang tunggal bagi kita sekaliannya. Dan itu adalah pemberian yang terbesar bagi kehidupan kita sekaliannya. Kalau anaknya sendiri, anak yang tunggal itu telah diberikan kepada kita. Bapa di surga berkata, masa yang lainnya enggak aku berikan kepadamu. Tuhan berikan kepada kita semua apa yang menjadi keperluan-keperluan kita sekaliannya. Terpujilah Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu pagi hari ini. Karena semua kebaikan-Mu yang begitu luar biasa bagi kehidupan kami. Kasih setiamu yang terus-menerus kami boleh nikmati dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, buat penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, buat pertolongan-Mu bagi kehidupan kami sekalian. Kami ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini, semuanya oleh karena kebaikan Tuhan. Semuanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Pantas dan patutlah kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu, baik yang ada di tempat ini, maupun yang sedang mengikuti ibadah ini di rumah, lewat streaming ini Tuhan. Agar Tuhan mengurapi kami semuanya, bahwa kami mengerti firman-Mu, Kau penuhi kami dengan roh hikmat dan wahyu, supaya kami sungguh-sungguh dapat mengerti kebenaran firman-Mu ya Allah. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Berbicaralah Tuhan, karena kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Semua yang siap diberkati sama-sama berkata, amin. Pujilah Tuhan. Puji Tuhan, salam Paskah bagi kita sekaliannya. Salam Paskah semuanya. Amin ya. Selamat Paskah ya, puji Tuhan. Kita masih suasana Paskah, saudara. Ya, terima kasih kepada Ibu Gembala yang mempercayakan saya menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tema firman Tuhan, saudara, masih sekitar Paskah, yaitu kebangkitan Yesus membawa kita kepada kemenangan. Kita buka Alkitab kita, yang mengikuti firman Tuhan ini lewat streaming di rumah, buka juga Alkitabnya. 1 Korintus 15 ayat yang ketiga sampai dengan keempat. 1 Korintus 15 ayat yang ketiga sampai dengan yang keempat. Demikian firman Tuhan. Sudah ketemu? Pujilah Tuhan, saya akan baca 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya dan seterusnya, saudara. Ya, nah, kebangkitan Kristus membawa kemenangan bagi kita semuanya. Saudara, sebelum peristiwa Paskah, sebelum Yesus bangkit, saudara, ada peristiwa yaitu perayaan Jumat Agung, saudara. Kita sudah dengarkan bagaimana korban Yesus itu sempurna. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, korban Yesus di kayu salib merupakan korban yang sempurna untuk menghapus dosa manusia, saudara. Ya, korban Yesus itu sempurna, saudara. Ibrani 10 ayat 1 berkata, ya, di situ dijelaskan, saudara, dalam perjanjian lama, korban penghapus dosa yang dipersembahkan setiap tahun itu hanya merupakan gambaran
atau bayangan yang samar-samar akan ke pengorbanan Yesus di kayu salib, saudara. Ya, nah, saudaraku yang kasih Tuhan, korban penghapus dosa yang terus-menerus dipersembahkan setiap tahun oleh umat Allah yang ada dalam perjanjian lama, saudara, itu tidak membuat mereka sempurna. Tidak dapat menyempurnakan orang-orang yang datang menyembah Allah pada waktu itu, saudara. Waktu mereka sudah mempersembahkan korban persembahan penghapus dosa mereka, saudara, itu tetap mendatangkan kepada mereka satu tuduhan, ya, nggak ada rasa bebas dari bersalah, saudara, ya, masih terintimidasi dengan dosa-dosa mereka, masih merasa beban dengan dosa mereka, saudara, masih merasa tertuduh dengan dosa mereka. Itu korban perjanjian lama seperti itu, saudara, ya. Jadi nggak bisa menyempurnakan mereka yang datang kepada Tuhan, saudara. Oleh sebab itu, korban perjanjian lama dibawa setiap tahun, saudara. Ya, korban persembahan penghapus dosa itu dibawa setiap tahun. Karena apa, saudara? Karena mereka terus merasa belum bebas, masih tertuduh, masih terintimidasi dengan dosa-dosa mereka. Ya, saudaraku yang kasih Tuhan, kita akan sekilas, saudara, akan melihat berkat dari korban Yesus yang sempurna, yaitu kita dikuduskan sekali untuk selamanya. Amin. Kita dikuduskan sekali untuk selamanya. Ibrani 10 ayat 10 berkata demikian. Bahwa kita dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Korban Yesus itu, saudara, berlaku untuk selama-lamanya. Tidak ada expire-nya, saudara. Korban Yesus itu sekali untuk selama-lamanya. Ya. Dan korban Yesus itu sanggup menghapus seluruh dosa manusia, saudara. Saudaraku yang kasih Tuhan, Yesaya 1 ayat 18 berkata begini. Marilah kita, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ini Yesaya menggambarkan, saudara, bagaimana dosa manusia itu yang begitu berat bagi manusia, saudara. Di situ Yesaya menyampaikan kebenaran ini kepada umat Israel yang sedang menjauh dari Tuhan, yang sedang memberontak kepada Tuhan, yang sedang melakukan penyembahan berhala, saudara. Tuhan berkata lewat Yesaya, marilah kita berperkara. Kalau dosamu merah seperti karmisi, akan dijadikan putih seperti salju. Kalau dosamu merah seperti kain kesumba, akan dijadikan putih seperti bulu domba. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, karmisi, warna karmisi itu atau warna merah kesumba itu, saudara, itu warnanya itu merah yang sangat pekat, saudara. Merahnya begitu kuat, saudara. Ya, merahnya itu begitu alot, begitu kuat, saudara. Nggak bisa luntur, nggak bisa lekang. Walaupun dikena sinar matahari bertahun-tahun, saudara, warna kermis itu nggak bisa lekang, saudara. Nggak bisa luntur. Sama dengan warna merah pada kain kesumba itu, saudara. Ya, kena air sekalipun berulang-ulang, kena air hujan, saudara, nggak akan luntur, nggak akan lekang, saudara, nggak akan pudar, saudara. Ya, Tuhan mau menggambarkan gini kepada kita sebagai umat Allah dalam konteks kitab Yesaya itu, saudara, bahwa separah apapun dosa manusia, serusak apapun kehidupan manusia, sebobrok apapun kejahatan manusia, ya, sekotor apapun kehidupan manusia, kalau dia datang kepada Tuhan, dosanya dapat dihapuskan Tuhan. Kalau karmisi itu nggak bisa dihapus, saudara. Ya, tapi Tuhan bilang dosamu itu bisa saya hapus. Ya, walaupun beratnya dosa, walaupun mungkin besarnya dosa seseorang itu begitu luar biasa, saudara. Tapi firman Tuhan mengatakan, akan aku jadikan putih seperti bulu domba, seperti salju, kata firman Tuhan. Itu menjadi satu kekuatan kepada kita sekalian, saudara.
Amin. Ya, saudaraku yang kasih Tuhan, pada pagi hari ini itu berkat dari korban Yesus yang sempurna. Yang kedua, berkat dari korban Yesus yang sempurna adalah bahwa korban Yesus membawa kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Salah satu peristiwa yang sangat mencolok pada waktu Yesus mati di kayu salib, saudara, adalah terbelahnya tirai di bait suci. Terbelahnya tirai di bait suci, saudara. Ya, nah, saudaraku yang kasih Tuhan, waktu Yesus mati di kayu salib, waktu itu bait Allah masih ada, saudara. Ya, kalau sekarang udah nggak ada bait Allah yang di Yerusalem itu udah nggak ada, saudara. Udah di tempat yang lain. Ya, nah, saudaraku yang kasih Tuhan, bait Allah itu terbagi tiga ruangan, saudara. Ruangan di sini bisa dikatakan ruangan Maha Kudus, saudara. Ya, ruangan Maha Kudus. Ruangan sebelah sini ruangan kudus, saudara. Sebelah sananya lagi adalah pelataran. Dan orang yang boleh ke sini hanya imam, itu juga sekali setahun, saudara, kalau dia dapat tugas. Orang yang bertugas di sini gak boleh sembarangan, saudara. Hanya imam besar sekali setahun. Orang awam gak boleh ke sini, saudara. Atau jemaat biasa gak boleh ke sini, saudara. Ya, paling batasnya di sebelah sini, saudara. Ada pembatasnya tirai, ya seperti gorden gitu, saudara. Ya, nah, saudaraku yang kasih Tuhan, tinggi tirai itu ke bawah 18 meter, saudara. Tebal tirai itu, saudara, tebalnya kurang lebih 10 cm. Jadi cukup tebal sekali, saudara. Ya, kalau tirai itu, saudara, ditarik dari sisi kiri dengan 4 ekor kuda, dan ditarik dari sisi kanan dengan 4 ekor kuda, saudara, tirainya nggak bisa sobek. Karena begitu kuat, saudara. Karena begitu tebal, saudara. Nggak mungkin bisa sobek, saudara. Nggak mungkin bisa terbelah dua, saudara. Nggak mungkin. Tetapi waktu Yesus mati di kayu salib, saudara, tirai itu terbelah menjadi dua, saudara. Artinya apa, saudara? Itu adalah gambaran, itu adalah lambang bahwa saat itu, saudara, mulai saat itu, semua orang boleh datang menghadap Allah tanpa ada lagi penghalangnya, tanpa melalui imam besar yang ada pada waktu itu, saudara. Karena Yesuslah yang menjadi imam besarnya, saudara. Yesus yang telah membelah lewat korban yang sempurna itu, dia yang membelah tirai itu, saudara. Sehingga semua orang saat ini boleh datang kepada Tuhan. Amin. Saudara, dalam konteks perjanjian lama, orang datang kepada Tuhan itu beban loh, saudara. Orang yang bertugas di ruang maha suci, saudara, dapat tugas itu beban, saudara. Karena apa? Kalau ada sesuatu yang nggak beres, saudara, bisa mati di situ, saudara. Nggak nyaman, saudara. Ya, makanya kalau orang Israel ketika mereka menghadap Allah di Gunung Sinai, saudara, mereka ketakutan, saudara. Apalagi Allah menyatakan dirinya begitu dahsyat, saudara. Mereka ketakutan, saudara. Mereka merasa nggak nyaman, saudara. Karena apa? Allah itu maha kudus, maha suci. Tidak boleh sembarangan datang kepada dia, saudara. Puji syukur kepada Tuhan. Yesus sudah menjadi korban yang sempurna bagi kehidupan kita sekalian. Sehingga kita boleh datang kepada Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing, saudara. Dengan bebas, saudara. Makanya dalam Ibrani 10 berkata begini, Ibrani 10 ayat 22, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati nurani kita yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Hidup kita telah dikuduskan oleh darah Yesus. Oleh sebab itu kita boleh datang menghadap Allah, saudara. Lebih jelas lagi dikatakan Ibrani 4 ayat 16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghadap tahta kasih karunia. Penuh keberanian, gak takut-takut lagi menghadap tahta Allah. Ketika kita beribadah kepada Allah, saudara, gak ada lagi rasa takut begitu untuk menghadap Allah, saudara. Karena apa? Sekali lagi, Tuhan sudah membawa kita masuk, langsung bisa berhadapan dengan Allah dalam kehidupan kita masing-masing. Gak ada lagi rasa takut, saudara, yang kasih Tuhan. Karena darah Yesus telah dicurahkan bagi kita sekaliannya. Seharusnya kita yang telah dikuduskan oleh Tuhan,
sekali untuk selamanya itu saudara, datang kepada Tuhan itu dengan antusias saudara. Amin. Dengan semangat, dengan gairah, gak didorong-dorong. Datang kepada Tuhan itu gak beban lagi saudara, tapi menjadi kesukaan saudara. Beda dalam perjanjian lama, mereka takut-takut saudara. Mereka ngeri gitu saudara. Tapi ketika Yesus mati di kayu salib, penulis kitab Ibrani berkata, mari datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas, dengan penuh keberanian. Ya, oleh karena apa? Darah Yesus telah menyucikan kita. Yesus sudah menjadi imam besar bagi kehidupan kita, saudara. Saudaraku yang kasih Tuhan, pagi hari ini, biarlah kita menyadari akan hal ini. Apabila kita datang kepada Tuhan, bukan karena beban, saudara. Bukan karena didorong-dorong, tapi karena kesadaran bahwa Yesus telah membuka jalan bagi kita untuk datang kepada Allah. Kita boleh langsung menghadap Allah dalam kehidupan kita, saudara. Tanpa rasa takut lagi, saudara. Tanpa intimidasi lagi. Tapi oleh karena darah Yesus lah yang membuat kita demikian. Boleh datang kepada Tuhan. Saudara, kesempurnaan korban Yesus diteguhkan oleh kebangkitannya, dari kematian, saudara. Tadi dikatakan 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Yesus Kristus mati. Seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Dia dikuburkan. Dan dia juga pada hari ketiga dibangkitkan sesuai dengan kitab suci. Kekristenan, saudara, kekristenan sejati mengajarkan bahwa Yesus Kristus benar-benar mati di kayu salib, saudara. Amin. Yesus bukan pingsan seperti kata orang. Tapi Yesus benar-benar mati di kayu salib, saudara. Nah, iman Kristen adalah iman yang didasarkan kepada kematian dan kebangkitan Kristus, saudara. Itu ajaran Kristen, saudara, yang sejati. Iman kita didasarkan kepada kematian dan kebangkitan Kristus. Ya. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, kebangkitan Kristus adalah bukti bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Amin. Kebangkitan Kristus itu adalah bukti bahwa dia adalah Tuhan. Roma 1 ayat 4 berkata demikian, bahwa Kristus itu merupakan bukti, kebangkitannya merupakan bukti bahwa dia adalah anak Allah yang hidup. Dia adalah Allah. Kebangkitan Kristus adalah bukti bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, saudara, dari kematian, maka kita masih tetap dalam dosa. Dalam 1 Korintus 15 ayat 17 berkata, kalau seandainya Yesus tidak dibangkitkan, kita masih tetap di dalam dosa. Gak ada gunanya. Kalau Yesus mati, gak dibangkitkan, gak ada gunanya. Ya, kalau Yesus mati, saudara, dia gak bangkit, saudara, orang yang menjadi pengikut Yesus itu adalah orang yang bodoh. Tapi bukan demikian yang terjadi yang sesungguhnya. Tadi 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4 mengatakan, tetapi yang benar adalah bahwa Kristus benar-benar bangkit dari kematian. Amin. Kristus benar-benar bangkit dari kematian, saudara. Ayat 20 berkata demikian, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Yang benar adalah bahwa Kristus benar-benar telah dibangkitkan dari antara orang mati. Sebagai yang sulung dikatakan dari antara orang yang meninggal. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau Yesus tidak dibangkitkan, sekali saya katakan, gak ada gunanya, saudara. Gak ada gunanya kita beriman, percaya kepada Tuhan, mengikuti Yesus, gak ada gunanya. Sia-sia, saudara. Saudaraku yang kasih Tuhan, 1 Korintus 15 itu membicarakan, 1 Korintus 15 itu membicarakan adanya kontroversi akan kebangkitan Yesus. Kalau kita perhatikan ayat 12, di situ Paulus mengatakan begini, ayat 12. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Jadi pada waktu itu, saudara, waktu
Paulus mengajarkan tentang kebangkitan Kristus dari antara orang mati, saudara. Sebagian jemaat Korintus itu nggak percaya, saudara. Mereka nggak percaya adanya kebangkitan, saudara. Karena apa, saudara? Sebagian orang yang tidak percaya itu, saudara, mereka terpengaruh dengan filsafat Yunani pada waktu itu, saudara, yang mengajarkan bahwa nggak ada kebangkitan. Filsafat Yunani mengatakan bahwa tubuh ini jahat. Kalau manusia itu mati, jiwanya akan pergi meninggalkan tubuhnya dan nggak tahu mau pergi kemana, begitu. Dan tubuhnya udah hilang begitu aja, nggak ada kebangkitan. Itu ajaran filsafat, saudara. Saya mau mengatakan kepada saudara di sini yang mungkin kuliah, saudara boleh saja belajar filsafat, ya. Tetapi saya mau katakan, kalau saudara belajar filsafat, imanmu nggak kuat, engkau akan terbawa, saudara. Ya, filsafat itu bagus juga, saudara. Tapi hati-hati, kalau saudara nggak punya iman yang kuat kepada Kristus, saudara, akan terbawa, saudara. Ya, seperti jemaat Korintus ini, mereka sebagian terbawa, nggak percaya kepada kebangkitan Kristus, saudara. Makanya waktu Paulus mengajarkan kepada mereka tentang kebangkitan Tuhan, mereka nggak percaya, nggak mau terima, saudara. Saudaraku yang kasih Tuhan, Yesus benar-benar bangkit, saudara. Amin. Dan kebangkitannya, ya ini saudara, berkat dari kebangkitan Kristus, dikatakan maut dikalahkan, maut dibinasakan. 1 Korintus 15 ayat yang ke-26 kita perhatikan, saudara. Ayat 26. Di situ dikatakan musuh yang terakhir yang dibinasakan, apa dikatakan? Ialah maut. Musuh yang terakhir yang dikalahkan, yang dibinasakan adalah maut. Waktu Yesus bangkit dari kematian, saudaraku yang kasih Tuhan, Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Ia telah mengalahkan kuasa dosa, kuasa iblis dan maut, saudara. Maut dikalahkan, saudara. Maut itu artinya kematian, saudara. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau Yesus tidak bangkit, tidak ada kebangkitan orang mati. Itu dalam ayat 16 dikatakan. Kalau Yesus tidak bangkit, gak ada kematian orang mati, saudara. Saudaraku yang kasih Tuhan, ayat 26 tadi dikatakan musuh yang terakhir yang dibinasakan oleh kematian Kristus, kebangkitan Kristus adalah kematian, saudara. Dikalahkan Tuhan, dibinasakan Tuhan. Makanya dalam 1 Korintus 15 ayat 54 berkata gini, hai maut, maut telah bagian terakhir ya, maut telah ditelan dalam kemenangan. Ayat 55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Saudara, sebelum Yesus mati di kayu salib, saudara, maut itu berkuasa pada manusia. Ya, tapi puji syukur kepada Tuhan, Yesus bangkit, saudara, dari kematian, dari antara orang mati. Dan maut tidak berkuasa lagi bagi manusia. Memang manusia semuanya akan mati, saudara, pada suatu waktu. Tapi Tuhan berkata, orang mati akan dibangkitkan kembali, saudara. Oleh karena apa? Kristus telah bangkit dari kematian. Saudaraku yang kasih Tuhan, kapan orang mati dibangkitkan? Ayat 52 berkata, di situ dikatakan, ketika malaikat meniup sangkakala, ya, napiri dibunyikan, di situ dikatakan ayat 52. Tuhan membangkitkan orang-orang yang mati. Ada kebangkitan dari kematian, saudara. Saudaraku yang kasih Tuhan, oleh sebab itu pada pagi hari ini kita harus menyadari, saudara, bahwa Kristus mati di kayu salib dan dia bangkit, saudara. Maut itu dikalahkan, saudara. Maut itu dibinasakan oleh Allah, oleh Tuhan Yesus. Bagi Paulus, saudara, kematian itu dikatakan tidak menjadi kengerian lagi, saudara. Paulus berkata begini dalam Filipi pasal 1 ayat 21. Paulus berkata begini, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kok Paulus bisa ngomong gitu, saudara? Karena dia ngerti. Karena Paulus ngerti, saudara, bahwa Yesus telah bangkit dari kematian.
Maut telah dikalahkan oleh Yesus lewat kebangkitannya, saudara. Ada kehidupan setelah kematian, saudara. Ada kebangkitan setelah kematian. Amin. Amin. Masih ragu, saudara? Ada kebangkitan, saudara. Makanya Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Coba kita lihat ayat 22-nya, saudara. Bisa ditayangkan ayat 22-nya? Nah, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus aku pilih? Aku tidak tahu. Ayat 23. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan dia. Dengan Kristus itu memang jauh lebih baik. Ayat 24. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Kira-kira gini ngomong Paulus, saya sederhanakan, saudara. Paulus sepertinya ngomong gini. Kalau menurut keinginan saya pengen cepat ke sana, ke sorga sana. Artinya dia lebih baik mati, naik ke dan dibawa ke sorga, saudara. Itu lebih baik kata Rasul Paulus. Ya, aku sekarang dia bilang, aku mau pilih yang mana ini? Kira-kira seperti itu. Tetapi dikatakan kalau aku hidup di dunia ini, aku harus bekerja memberi buah, menghasilkan buah. Dan dikatakan oleh Rasul Paulus ayat 24, tetapi lebih perlu tinggal di dunia ini karena kamu. Tetapi secara keinginan sendiri, saudara, Paulus itu, saudara, maunya pengen cepat ke sorga, saudara. Karena dia tahu, saudara, di sorga itu begitu luar biasa, saudara. Saudara, ada di sini yang mau pengen cepat ke sorga? Ya. Kasih tahu ke sebelahnya gini, jangan cepat-cepat ke sorga dulu gitu, saudara. Ya, ya, karena apa, saudara? Harus beri buah dulu. Buahnya harus nampak dulu, saudara. Amin. Buahnya harus banyak dulu. Paulus berkata, aku lebih berguna, ya, lebih perlu tinggal di dunia ini karena kamu. Artinya apa, saudara? Paulus ingin melakukan banyak hal lagi dalam pekerjaan Tuhan, saudara. Walaupun secara keinginannya dia pengen cepat ke sana, tapi dia bilang, aku lebih perlu di dunia ini oleh karena kamu. Supaya dia bisa jadi berkat, saudara, agar dia banyak menghasilkan buah dalam hidupnya. Saudaraku yang kasih Tuhan, mari kalau kita diberi kesempatan hidup di dunia ini, hasilkanlah buah yang banyak dalam kehidupan kita masing-masing, saudara. Amin. Harus berbuah. Kekristenan itu harus berbuah. Kalau Tuhan kasih kesempatan kepada kita hidup saat ini, saudara, Tuhan punya tujuan dalam kehidupan kita agar kita berguna di dunia ini, berbuah dalam kehidupan kita masing-masing. Saudara bisa bayangkan atau renungkan pandemi yang 2 tahun yang sudah berlalu, saudara. Dan kita bisa ada saat ini, sekarang ini. Itu semua oleh karena kemurahan Tuhan kepada kita, saudara. Saya mau katakan begini, saudara. Ayo dong, kalau Tuhan kasih kita kehidupan saat ini, masih hidup bernapas sampai saat ini, ayo kita lebih banyak menghasilkan buah dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Lebih banyak menghasilkan buah. Hidup kita harus lebih berguna lagi bagi banyak orang, bagi keluarga, bagi gereja. Amin. Lebih berguna lagi, saudara. Ya, itu tandanya bahwa kita itu menyadari bahwa kehidupan itu sangat berarti dalam kehidupan kita masing-masing, saudara. Mari kita berbuah dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Nah, kita perhatikan ayat 57, saudara. Dari 1 Korintus 15 ayat 57. Di situ dikatakan 1 Korintus 15 ayat 57. 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Syukur kepada Allah yang telah memberikan kemenangan kepada kita, dikatakan demikian. Allah memberikan kemenangan kepada kita melalui Yesus Kristus, melalui kebangkitannya. Saudara, kebangkitan Kristus membawa atau memberi kemenangan kepada kita. Firman Tuhan mengatakan begini, saudara. Kamu adalah pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Maksudnya apa, saudara? Maksudnya bahwa kita itu, saudara, oleh karena menerima anugerah dari Tuhan, ya,
menerima kebaikan Tuhan, menerima pengampunan dari Tuhan, kita itu menjadi pemenang dalam kehidupan kita. Bahkan dikatakan lebih daripada pemenang. Artinya gini saudara, kita nggak berusaha dengan pengorbanan, dengan mati di kayu salib saudara. Kita nggak perlu mati di situ saudara. Ya, karena Yesus sudah menggantikan kita. Yesus yang menjadi korban di kayu salib. Yesus yang berdarah-darah di kayu salib saudara. Yesus yang menderita di kayu salib. Dan kemudian dia bangkit. Dan dia memberikan kemenangan kepada kita saudara. Tanpa kita membayar harganya dengan berdarah-darah saudara. Yesus sudah berdarah-darah untuk kita sekaliannya. Seharusnya, dan dikatakan Yesus itu pemenangnya saudara. Ya, tapi dikatakan kita lebih dari pemenang. Karena apa? Yesus yang capek. Yesus yang menderita di kayu salib saudara. Dia yang berkorban di kayu salib. Kita terima kemenangan dari kebangkitannya itu saudara. Saya pernah menggambarkan, mungkin di tempat ini juga pernah saudara. Saya gambarkan seperti ini. Seorang petinju yang dia berlatih keras untuk bertanding. Untuk memperoleh hadiah atau piala begitu saudara. Ya, saudaraku yang kasih Tuhan, dia berlatih dengan keras, berjuang. Kemudian ketika waktunya bertanding saudara, dia juga berusaha untuk menang saudara, dengan berdarah-darah, sekalipun dia tetap mau lakukan saudara. Dan waktu petinju ini menang bertanding saudara, kemudian dia tanda tangan cek, ya, sebesar sekian dolar, ribuan dolar mungkin seperti itu saudara. Lalu waktu dia terima cek itu saudara, dia pulang ke rumah, ya, kemudian dia serahkan kepada istrinya. Istrinya terima, langsung cek itu saudara, istrinya pakai gini untuk ngipas-ngipas. Ya. Artinya apa saudara? Yang lebih dari pemenang itu siapa saudara? Yang lebih dari pemenang itu siapa? Istrinya saudara. Istrinya hanya di rumah, atau mungkin dia hanya berdoa saja saudara. Tapi dia menerima cek itu saudara. Ya, suaminya yang berjuang berdarah-darah di ring tinju itu saudara. Itu gambarannya. Kita lebih daripada pemenang saudara. Amin. Saudaraku kasih Tuhan, biarlah kita menjadi orang-orang yang menang dalam kehidupan kita masing-masing. Kalau ada di sini yang kalah melulu, ya, gagal melulu, artinya jatuh bangun melulu, sadarilah bahwa engkau adalah umat pemenang saudara. Ya, Tuhan sudah berikan kemenangan kepada kita. Dan pesan yang berikutnya ayat 58 saudara, ini pesan berikutnya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, apa dikatakan? Berdirilah teguh. Apa lagi? Jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Saudara, di sini Paulus mengingatkan kepada jemaat Korintus itu. Yang tadi ada yang goyang imannya, yang gak percaya akan kebangkitan. Yesus berkata kepada mereka, berdirilah teguh. Karena Yesus sudah mati, sudah bangkit bagimu, dan berikan kemenangan kepadamu. Saat ini berdirilah teguh, jangan goyah. Saudaraku yang kasih Tuhan, ini juga pesan Tuhan kepada kita lewat Paskah yang baru kita lalui 1 minggu yang lalu, saudara. Tuhan mau kita berdiri teguh dalam iman kita, jangan goyah, saudara. Saya berdoa buat jemaat Tuhan di tempat ini, agar semua jemaat Tuhan di tempat ini berdiri teguh dalam imannya. Tidak goyah, tidak ada satu orang pun yang goyah dalam imannya. Tapi tetap berdiri teguh dalam imannya kepada Tuhan. Dan saya berdoa buat umat Tuhan yang ada di tempat ini, agar bukan hanya berdiri teguh, tapi melakukan sesuatu untuk Tuhan dalam hidupnya. Bekerja bagi Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, mari semua kita berdiri teguh saudara dalam kehidupan kita masing-masing. Apakah ada jemaat di sini yang masih suka ngambekan saudara? Masih ada di sini yang suka ngambekan? Yang gampang sakit hati, yang gampang tersinggung, yang gampang tersungging, ya sama aja ya. Ada di sini yang gampang putus asa, yang gampang lemah. Saudara, mari berdirilah teguh, jangan goyah. Amin. Kalau ada masalah, semua orang punya masalah, saudara. Saya juga punya masalah.
Ibu gembala juga punya masalah. Semua orang punya masalah. Tapi bukan itu menjadi alasan bagi kita untuk lemah, untuk kita goyah, saudara. Selama kita di dalam dunia ini, kita tetap punya masalah, saudara. Tapi Tuhan berkata, berdirilah teguh, jangan goyah. Apa masalah saudara pada saat ini? Mungkin ada yang terkena dampak pandemi yang lalu, saudara. Ekonominya mungkin agak terganggu barangkali. Mungkin juga ada kesehatan yang terganggu barangkali. Mungkin juga ada masalah dalam rumah tangga. Mungkin juga ada masalah dalam pekerjaan, bisnis, dan lain sebagainya. Saya mau katakan kepada kita sekalian, tetap berdirilah teguh. Jangan goyah, saudara. Tetap antusias datang kepada Tuhan. Amin. Dan dikatakan di situ, sekali lagi saya baca ayat bagian B-nya. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kalau dalam terjemahan firman Allah yang hidup berkata gini, karena itu saudara sekalian yang saya kasihi, karena kemenangan pasti datang, maka berdirilah dengan teguh dan tetap serta lakukan selalu pekerjaan Tuhan. Karena saudara tahu bahwa dengan adanya kebangkitan, apapun yang saudara lakukan bagi Tuhan tidak sia-sia. Karena adanya kebangkitan dikatakan. Ya, adanya kebangkitan Kristus dan adanya juga kebangkitan yang akan datang. Saudaraku, dikatakan apa yang kita kerjakan tidak sia-sia. Amin. Apa yang kita lakukan buat Tuhan tidak sia-sia. Kalau saudara datang beribadah pada pagi hari ini di tempat ini, itu tidak sia-sia, saudara. Karena Yesus bangkit, ada kebangkitan, saudara. Tadi saya katakan di awal, kalau Yesus gak bangkit, percuma semua yang apa yang kita lakukan. Gak ada gunanya, saudara. Tapi dikatakan di sini, bahwa adanya kebangkitan, apapun yang kita kerjakan bagi Tuhan, gak sia-sia lagi, saudara. Lakukan segala sesuatu untuk Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Kalau ada di sini yang menjadi jemaat yang belum berani ambil bagian dalam melayani Tuhan, saya katakan ayo lakukan sesuatu bagi Tuhan. Sungguh-sungguh, saudara. Kalau ibadahmu pada saat ini, saudara, masih belum teratur, dengan kata lain gak bisa rutin tiap minggu, saudara. Usahakan, saudara, untuk datang selalu dengan setia kepada Tuhan. Saudara bersyukur, saudara. Sekarang saudara udah bisa ibadah seperti ini. Saya mau katakan begini. Sekarang udah enak suasananya, ya. Walaupun kita tetap harus menjaga protokol kesehatan, saudara. Tapi saya mau anjurkan, mau dorong kita sekalian. Tetaplah setia datang beribadah kepada Tuhan. Amin. Setia kepada Tuhan. Kami pasca kemarin, saudara, ibadah pagi dan sore kami gabung jadi satu, saudara. Pembaptasnya kami lepas, ya kami pembatasnya seperti ini, ada kami taruh bangku, saudara, bangku plastik, itu kami lepas, kami satukan semua begini, saudara. Ya, tapi tetap mengikuti protokol kesehatan, karena pemerintah juga udah izinkan ibadah 100%, saudara. Ya, MRT pembatasnya juga udah dicopot, saudara. Betul? Iya kan? Apalagi, saudara, kereta api juga pembatasnya udah semua, udah dicopot, udah dilepas, saudara. Naik pesawat terbang juga udah 100%, saudara. Tapi yang saya mau ingatkan adalah tetap jaga protokol kesehatan. Ya, sementara ini masih tetap pakai masker dulu deh. Tunggu waktu sebentar lagi, saudara, mungkin ada perubahan yang terjadi. Amin. Tapi saya mau dorong kita sekalian, ayo datang dengan setia beribadah kepada Tuhan. Seharusnya, saudara, masa pandemi yang kita lewati ini, saudara, yang 2 tahun ini, seharusnya itu menyadarkan kita bahwa ibadah itu lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Amin. Lebih sungguh-sungguh lagi, saudara. Apalagi dikatakan oleh karena adanya kebangkitan. Apa yang kita kerjakan bagi Tuhan. Persekutuanmu dengan Tuhan itu gak sia-sia dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita pada pagi hari ini, supaya kita terus setia mengiring Tuhan dalam kehidupan kita. Karena Yesus telah bangkit. Dan kebangkitannya telah melenyapkan, telah membinasakan maut
kematian, saudara. Kuasa maut dikalahkan oleh Tuhan lewat kebangkitannya. Dan Tuhan berikan kemenangan kepada kita. Dan oleh sebab itu, kita bersyukur kepada Tuhan buat kemenangannya yang Tuhan berikan kepada kita. Dan juga kita harus tetap teguh. Jangan goyah dalam iman kita kepada Tuhan. Lakukan sesuatu untuk Tuhan dalam iman kita masing-masing. Karena jerih payah kita, jerih lelah kita dalam Tuhan tidak sia-sia, saudara. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan dengan satu pujian. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur, tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Sekali lagi, tak terukur, tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Layaklah Tuhan, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Sekali lagi, layaklah Tuhan, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, amin. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi, sebab Dia hidup. Haleluya.
sebab Dia hidup. Ada hari esok, ya Tuhan, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Bapak Dia hidup, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Sebab Dia hidup. Ada hari esok, amin. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi, hidup jadi berarti. Hidup berarti sebab Dia hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, amin. Bersyukurlah kepada Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, Haleluya. glory bagimu Tuhan. Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh. Korban Yesus di kayu salib adalah korban yang sempurna. Korban Yesus menguduskan kita sekali untuk selamanya. Korban Yesus membawa kita boleh langsung menghadap Allah dalam kehidupan kita masing-masing. Dan berkat dari kebangkitannya, maut dikalahkan. Maut dikalahkan oleh Tuhan Yesus lewat kebangkitannya. Dan Yesus memberikan kemenangan kepada kita sekalian, saudara. Oleh sebab itu bersyukurlah buat kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan Tuhan berkata lewat Paulus ayat 58 berkata, karena itu berdirilah teguh. Jangan goyah. Jangan goyah. Berdirilah teguh, jangan goyah. Karena ada kebangkitan. Dan apapun yang kita kerjakan untuk Tuhan tidak sia-sia. Pagi hari ini, siapa yang berkata kepada Tuhan, Tuhan tolong saya pada pagi hari ini. Tuhan teguhkan hatiku Tuhan. Tuhan biarlah hatiku mantap Tuhan. Dalam mengiring Kau Tuhan, tidak goyah lagi. Biarlah aku semakin setia kepadamu Tuhan dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Mari angkat kedua tangan saudara semuanya, angkat kedua tangan saudara. Mari kita angkat kedua tangan kita. Bapa, aku berdoa buat seluruh umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini, on-site di gereja Tuhan tempat ini. Dan juga yang ada di rumah. Aku berdoa sebagai hamba buat mereka. Tuhan teguhkanlah iman umat-Mu yang ada di tempat ini. Biarlah mereka tetap kuat di dalam Tuhan, tidak goyah. Dan biarlah mereka kuat dalam kekuatan kuasa-Mu Tuhan dalam hidup mereka. Kalau ada yang lemah saat ini, Kau bangkitkan mereka.
Tuhan, kalau ada yang saat ini terpuruk oleh karena oleh karena keadaan pandemi yang lalu, Tuhan mari Tuhan tolong mereka. Ulurkan tangan bagi mereka Tuhan. Kalau ada ekonomi yang sedang terganggu, keuangan yang sedang terganggu, Tuhan Engkau yang menjadi jawaban bagi mereka. Aku mohonkan Kau berkati apa yang mereka kerjakan Tuhan. Usaha pekerjaan mereka Engkau berkati Tuhan. Kalau ada masalah dalam keluarga, Engkau juga berikan jalan keluarnya, pertolongan-Mu bagi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang kurang sehat disembuhkan oleh Tuhan dalam nama Yesus. Mungkin yang ada di rumah saat ini yang kurang sehat, aku melepaskan kuasa kesembuhan bagi mereka. Dalam nama Yesus, kuasa bilur-bilur Yesus menyembuhkan mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Diberkatilah semua iman umat-Mu yang ada di tempat ini. Diberkati gereja Tuhan di tempat ini. Diberkati pengembalaan di tempat ini Bapa. Tuhan memberkati juga hamba-Mu, Ibu Pendeta Milka Ramli Tuhan. Pengurapan-Mu lebih lagi Tuhan. Terus Kau tambahkan lagi Tuhan dalam kehidupannya. Kekuatan kesehatan ilahi memenuhi kehidupan hamba-Mu ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan. Inilah hidup kami. Kami serahkan kepada Engkau Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu bagi kehidupan kami sekalian seperti di sorga. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Semua ini berkati sama-sama berkata, amin. Puji Tuhan. Saya serahkan kembali. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita boleh diberkati melalui firman Tuhan oleh hambanya. Kita mengucapkan terima kasih buat hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan. Pagi hari ini Tuhan memberkati. Dan saatnya Bapak Ibu kita akan berikan persembahan. Ada P1000 dan persembahan umum. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan berdoa. Saya minta Ibu Mariani berdoa untuk persembahan. Kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih Bapak atas firman-Mu Tuhan. Sebentar kami ingin memberikan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Berkati tangan-tangan kami yang sudah memberi maupun yang belum bisa memberi Tuhan. Terima kasih Bapak, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Kita semua bangkit berdiri. Kita akan berikan persembahan. Kita angkat pujian Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada mengalir bersamamu Tuhan, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kedatanganmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Bapaknya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Bapaknya Tuhan, Bapaknya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Amin, puji Tuhan. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Haleluya. Terima kasih buat persembahannya Bapak Ibu semua yang telah memberikan hari ini. Tuhan memberkati. Dan serahkan pada Pak Samuel yang akan membacakan info gereja pada pagi hari ini. Shalom semuanya. Semua diberkati. Amin. Terima kasih buat Bapak Pendeta Ridwan yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Baik, kita langsung saja dalam pengumuman. Ya, sekolah minggu tetap ada ya hari ini dimulai jam 10:30 melalui Zoom ya, meskipun Saudari Yanti ya mungkin berhalangan. Baik, doa bersama diadakan setiap hari Senin jam 7 malam melalui Zoom. Kebaktian kaum wanita setiap hari Rabu ke-1, ke-3 dan ke-5 melalui Zoom.
rekening persembahan dalam di BCA 58901347001 atas nama GJS Batu Tulis Raja Wali. Baik, ada yang keliwat ya. Biasanya perjamuan kudus itu memang diadakan di setiap awal bulan ya. Tapi ini diadakan tanggal 8. Ya, itu saja tambahannya. Kita bangkit berdiri, kita tutup ibadah kita, kita angkat pujian sebab itu ku memujimu Tuhan. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus kemuliaan bagi. Bab itu ku memujimu Tuhan, bab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus kemuliaan bagi, Yesus kemuliaan bagimu, Yesus kemuliaan bagimu Tuhan, Yesus kemuliaan bagimu. Maha besar Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kemuliaan hanya bagimu. Bapa di surga, kami bangga memiliki Allah seperti ini. Engkaulah Allah yang benar-benar Allah. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Hanya Engkaulah satu-satunya Allah yang mau datang ke dunia ini mencari orang berdosa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan. Kau datang mencari kami orang berdosa. Bahkan Kau menyerahkan anakmu yang tunggal mati. Engkau benar-benar mati menggantikan kami. Kalau Engkau tidak mati, maka kami masih tetap ada di dalam dosa kami. Tetapi karena Engkau sudah mati, maka dosa kami dihapuskan. Maka segala kesalahan kami, upah dosa itu sudah Engkau gantikan. Maut itu sudah Engkau gantikan. Engkau mati menggantikan kami. Terima kasih Tuhan buat kematian-Mu di kayu salib. Dan Engkau benar-benar adalah Allah. Karena Allah tidak bisa dikalahkan oleh kematian. Engkaulah Allah yang menang atas kematian. Hanya Allah yang bisa mengalahkan kematian. Itulah sebabnya Tuhan, Engkau bangkit dari kematian. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami menyembah kepada Allah yang benar. Allah yang mau menyelamatkan kami manusia. Itulah sebabnya Tuhan, penyembahan kami diungkapkan kepadamu dengan rasa yang penuh syukur kepadamu Tuhan. Kami benar-benar bersyukur kepadamu Tuhan. Karena Engkau sudah menyelamatkan kami, mengampuni dosa kami. Maka dengan segenap hati kami bersyukur kepadamu Tuhan. Atas segala kebaikan-Mu, atas segala pengorbanan-Mu Tuhan. Atas semua yang Kau sudah berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan buat pengalaman-pengalaman yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Baik waktu kami sakit dalam masalah dan dalam kesusahan. Bagaimana Engkau menolong kami Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan, Engkau adalah benar-benar Allah yang begitu setia kepada kami. Dan kami pun Tuhan mau setia kepada-Mu Tuhan. Karena kami tidak akan rugi menyembah kepada-Mu Tuhan. Kami akan benar-benar Tuhan, setulus hati kami Tuhan menyembah kepada-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, sekarang sudah jelas bagi kami melalui firman-Mu Tuhan. Engkau sudah memberikan keberanian kepada kami. Tidak ada lagi halangan Tuhan. Sebab Engkau sudah mengangkat itu tirai yang menjaga itu bait suci. Ruang Maha Kudus sudah terbelah dua sehingga kami bisa menghadap Engkau secara langsung. Engkau sudah menjadikan kami imam-imam bagi kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan buat semua yang baik yang Kau sudah berikan kepada kami.
Terima kasih buat firman-Mu yang sudah menjelaskan kepada kami. Biar kiranya Engkau pakai hamba-Mu Bapak Riut Masilalahi lebih luar biasa lagi Tuhan. Kau berkati pengembalaannya Tuhan, jemaatnya, keluarganya Tuhan. Biarlah Kau terus memakai dia. Bapa di surga, Kau berkati Ibu Gembala kami. Kau pakai Ibu Gembala kami dengan luar biasa Tuhan. Kau tambah-tambahkan hikmat, marifat yang daripada-Mu Bapa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kalau kami ada di tempat ini, itu karena Engkau memberikan kemenangan kepada kami. Kami bisa hadir di dalam ruangan ini karena Tuhan sudah memberikan kemenangan kepada kami. Sehingga kami menjadi lebih daripada pemenang. Tuhan, kami tidak mau dikalahkan Tuhan. Kami tidak mau dikalahkan oleh COVID. Kami tidak mau Tuhan. Itulah sebabnya ada kesempatan bagi kami untuk datang ke dalam rumah-Mu. Kami datang ke dalam rumah-Mu Tuhan. Karena Engkau sudah memberikan kemenangan kepada kami. Biarlah Engkau terus memberikan kekuatan kepada kami. Untuk kami terus Tuhan setia beribadah kepada-Mu Bapa. Karena tidak sia-sia Tuhan. Segala yang kami lakukan ini ada upah bagi kami Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah menjelaskan bagi kami. Itulah sebabnya kami lebih bersemangat lagi Tuhan di dalam beribadah kepada-Mu Bapa. Bapa di surga, kami percaya Tuhan. Segala apa yang kami sudah lakukan ini Tuhan, ada upah yang menanti kami Bapa. Engkau pasti memberkati setiap usaha kami. Memberkati pekerjaan kami, memberkati dagangan kami. Kau jaga dan lindungi keluarga kami. Kau pagari semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semua yang baik yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Bapa di surga, Kau berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani kami. WL, singer, pemain musik, pemandu sound system, usher. Biar Engkau balas dengan berkat yang berkelimpahan. Baik, kita akan angkat tangan, nanti Ibu Gembala menaikkan doa berkat untuk kita. Jemaat yang setia, yang mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepada engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai engkau dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang untuk yang kedua kalinya. Sekalian kita yang percaya katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terimalah kasih. Amin. Haleluya. Terima kasih buat kehadiran jemaat. Tuhan memberkati. Ibadah telah selesai, baik yang di gereja maupun di rumah. Tuhan memberkati kita semua. Amin, puji Tuhan. Kita angkat pujian. Bila roh Allah ada di dalamku. Bila roh Allah ada di dalamku,